Selamat siang Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya, Leli Dwirika, akan mempresentasikan makalah dari hasil penelitian saya tentang kualitas terjemahan takarir film Berlin-Berlin Lola on the Run atau Petualangan Lola, sebuah film Jerman bergenre komedi yang dirilis di platform streaming Netflix pada tahun 2020. Pertama-tama, sebagai pendahuluan, saya akan memaparkan latar belakang, metode penelitian, permasalahan, dan tujuan penelitian, kemudian hasil analisis dan pembahasan, serta kesimpulan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, dalam proses penerjemahan biasanya ada 3 tahapan penting yang terlibat, yaitu menerjemahkan, menyunting, dan membaca atau mengoreksi kembali. Langkah terakhir dalam penerjemahan dikenal sebagai quality assessment atau penilaian kualitas. Penilaian kualitas terjemahan merupakan sebuah evaluasi sistematis terhadap isi teks yang diterjemahkan untuk mengukur keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan teks terjemahan dibandingkan dengan teks sumber. Ini berfungsi sebagai proses untuk memastikan bahwa hasil akhir selaras dengan tujuan dan target sasaran yang dimaksudkan. Kualitas terjemahan lebih dari sekedar akurasi dari segi linguistik. Ini mencakupi juga nuansa budaya, konteks, dan koherensi keseluruhan teks yang diterjemahkan. Dalam menerjemahkan subtitle atau takarir sebuah film, biasanya diperlukan strategi penerjemahan teks audiovisual yang baik. Salah satu praktik penerjemahan audiovisual dari bahasa lisan ke dalam bahasa tertulis dalam film, menurut Gottlieb, disebut subtitling. Hasil dari subtitling disebut subtitle atau takarir yang merupakan sebaris teks yang biasa muncul pada bagian bawah layar film. Dan menurut KBBI, takarir adalah terjemahan dialog pada film yang biasanya berada di bagian bawah tayangan atau tampilan. Jadi secara umum subtitle atau takarir adalah terjemahan singkat dari dialog film yang dapat dilihat di layar secara serempak atau sinkron dengan dialog aslinya. Penerjemahan takarir merupakan tantangan yang sangat khusus bagi seorang penerjemah karena ia tidak hanya berurusan dengan teks tertulis, tetapi ia juga harus menafsirkan ekspresi visual, yaitu gambar dalam televisi atau film, dan unsur-unsur akustik seperti musik atau suara. Subtitling sendiri memiliki aturan-aturan tersendiri agar hasil terjemahan singkat, jelas, padat, dan berterima karena keterbatasan jumlah karakter dalam satu dialog. Dalam proses penerjemahan takarir film, biasanya penerjemah menghadapi berbagai macam tantangan. Dalam hal ini, penerjemah juga harus memperhatikan sistem dan struktur bahasa yang berbeda antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Takarir ditulis dan disesuaikan dengan dialog dalam bahasa sumber secara kronologis dengan tujuan agar agar isi dan pesan dapat dikomunikasikan dengan baik kepada penonton. Selain itu, dalam menerjemahkan takarir film dibutuhkan juga kompetensi yang mumpuni agar hasil terjemahan dapat dipahami oleh penonton. Oleh karena itu, diperlukan suatu penilaian untuk mengukur kualitas terjemahannya. Untuk menilai apakah kualitas terjemahan takarir baik atau tidak, diperlukan analisis berdasarkan model yang dikemukakan oleh House dalam bukunya Translation Quality Assessment Past and Present. Selain itu, untuk mengukur keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan hasil terjemahan, dapat juga digunakan parameter penilaian kualitas terjemahan dari Nababan dan kawan-kawan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keakuratan terjemahan takarir film Berlin-Berlin Lol on the Run, sejauh mana pesan dalam teks sumber dapat tersampaikan dalam teks sasaran kepada penonton. Kemudian bagaimana keberterimaannya, sejauh mana pesan yang disampaikan dalam teks sasaran dapat dipahami, dan apakah pesan yang ditangkap oleh penonton sama dengan pesan dalam teks sumber. Bagaimana keterbacaannya, sejauh mana pesan yang disampaikan apakah wajar dan lazim, sehingga penonton dapat merasa bahwa takarir yang dibacanya adalah teks yang wajar. Sementara itu, tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan takarir film Berlin-Berlin Lola on the Run. Metode kualitatif deskriptif dengan model analisis kontrastif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis takarir film dari bahasa Jerman ke dalam bahasa Indonesia. Data dianalisis secara kontrastif antara teks sumber bahasa Jerman dan teks sasaran bahasa Indonesia. Hasil analisis dibahas secara deskriptif. Tahapan penelitian terpenting adalah mengeksplorasi bagaimana menjaga konsistensi berdasarkan istilah keakuratan dan keberterimaan, serta menjelaskan pentingnya praktik lintas bahasa dalam proses penerjemahan. Sebagai landasan teori digunakan House dalam bukunya, tadi sudah saya sebutkan, yang memodifikasi klasifikasi pendekatan penilaian kualitas terjemahan dan membaginya berdasarkan pendekatan psikososial, pendekatan berbasis respons, serta pendekatan berorientasi teks dan wacana. Dalam buku ini terdapat model integratif yang secara khusus mengedepankan pragmatik kontrastif dan globalisasi gagasannya tentang penyaringan budaya dan juga mempertimbangkan relevansi kognisi dalam penilaian kualitas terjemahan. Ia menggambarkan modifikasi ini dengan cara berikut, yaitu dalam field, di sini analisis hanya berfokus pada bidang leksikal, unsur-unsur leksikal, bidang-bidang leksikal, dan proses Halidian, yaitu material, mental, dan relasionalnya.
Dalam tenor, dianalisis hanya dalam pilihan leksikal dan sintaksis yang diperiksa di sepanjang subkategori sikap, hubungan peran sosial, sikap sosial, dan partisipasi. Dan pada aspek modern, analisis berfokus pada medium, kelisanan atau tertulis, tema-rema, dan konektivitas, yaitu antara koherensi dan kohesinya. Model revisi House genre juga di sini tampaknya sangat penting. Menurut House, genre adalah kategori yang ditetapkan bagaimana penggunaannya secara sosial, sumber dan tujuan komunikatif, atau kombinasi dari semuanya. Dalam modelnya, genre berfungsi sebagai register penautan kategori yang mewujudkan genre dan fungsi tekstual individu. Jadi, model revisi House terdiri dari 4 tingkatan: fungsi teks individual, genre, register, dan bahasa atau teks. Ia memasukkan kategori analisis register dalam model asli di bawah Halidian Trinity, Field, Tenor, dan Modern. Berdasarkan hasil analisis penilaian kualitas terjemahan, dalam hal ini Takarir Film ini, yang secara keseluruhan terdiri dari 1082 katalog, terdapat hasil terjemahan Takarir Dialog yang pada umumnya sudah dapat dinilai sebagai akurat. Ada juga yang kurang akurat dan ada juga yang tidak akurat. Dari aspek keberterimaan, ada yang betul-betul bisa berterima, kurang berterima, dan tidak berterima. Sedangkan dari aspek keterbacaan, ada yang tingkatnya tinggi, sedang, dan rendah. Dapat dikatakan akurat karena takarir dapat dipahami dengan baik. Takarir teks sumber dan teks sasaran sudah sepadan, karena antara isi atau pesan antar keduanya mempunyai kesamaan. Makna atau pesan teks sasaran juga sama dengan teks bahasa sumbernya. Sedangkan yang akurat atau tidak akurat disebabkan karena ada usaha-usaha untuk mengurangi atau menambahi atau menginterpretasikan secara bebas isi atau pesan teks sumber dalam teks sasaran yang seharusnya dapat dihindari. Usaha-usaha pengurangan atau penambahan menimbulkan akibat ketidakpahaman pada pembaca sasaran takarir terjemahan. Dari hasil analisis korpus data penerjemahan takarir, dinilai tidak atau kurang akurat karena berbagai alasan. Hasil terjemahan takarir tidak dan kurang akurat dalam bentuk kata, frasa, klausa, atau kalimat karena kesalahan dalam menerjemahkan isi atau pesan teks sumber sehingga menimbulkan ketidakpahaman mencerna isi atau pesan dalam takarir dan pesan tidak tersampaikan kepada pembaca. Selain itu, emosi atau pesan yang terkandung dalam film tidak dapat tersampaikan. Secara otomatis tingkat keberterimaan oleh pembaca atau penonton tidak atau kurang berterima dan tingkat keterbacaannya rendah. Takarir tidak wajar atau alamiah, tidak lazim, dan tidak familiar. Dalam penerjemahan takarir ini terdapat pengalihan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak lazim atau familiar bagi pembaca sasaran. Dalam menerjemahkan ungkapan-ungkapan tertentu, unsur budaya dari kedua teks sumber dan teks sasaran kurang diperhatikan. Peran penerjemah dalam hal ini tentunya untuk mencari padanan yang wajar dan sesuai dengan norma dan budaya pembaca sasaran sangat penting agar pembaca atau penonton dapat memahami isi dan pesan teks dengan baik. Selain itu, gaya bahasa dan struktur kalimat yang kurang tepat dan lazim digunakan dalam bahasa percakapan dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran juga perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi dalam aspek keberterimaan dan dari tingkat keterbacaan teks takarir suatu terjemahan. Jadi di sini, tingkat keterbacaan teks takarir satu terjemahan dapat dengan mudah dapat dibaca dan dipahami. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jadi penilaian kualitas terjemahan dapat bervariasi tergantung pada metode penilaian yang digunakan dan kriteria yang diukur. Secara umum dapat dirangkum sejauh mana terjemahan takarir dapat mempertahankan makna, keakuratan, kejelasan, dan kesesuaian dengan konteks yang diinginkan. Dari hasil analisis penilaian kualitas terjemahan, takarir film ini dapat disimpulkan bahwa kesesuaian dengan konteks dan budaya asli penting untuk mengevaluasi sejauh mana terjemahan takarir mampu mempertahankan makna asli dari dialog dan konteks budaya Jerman, karena terjemahan yang baik harus mampu mentransfer nuansa, humor, atau referensi budaya yang mungkin sulit dipahami oleh penonton yang tidak akrab dengan budaya Jerman. Konsistensi dan kesesuaian gaya bahasa. Kualitas terjemahan takarir juga dapat dinilai dari konsistensi penggunaan gaya bahasa dan kosakatanya. Karena terjemahan yang baik harus tetap konsisten dalam penggunaan istilah dan gaya bahasa agar tidak membingungkan penonton. Selain itu, terjemahan juga harus sesuai dengan karakteristik masing-masing tokoh dalam film. Pemilihan kata dan ungkapan yang tepat pada terjemahan takarir yang berkualitas juga ditandai dengan pemilihan kata dan ekspresi yang tepat sesuai dengan situasi dan emosi yang ingin disampaikan dalam dialog asli. Penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dapat mengubah makna atau merusak keseluruhan pengalaman penonton film. Ketepatan waktu dan sinkronisasi aspek lain yang perlu dievaluasi adalah ketepatan waktu dalam penayangan teks terjemahan takarir. Teks harus muncul pada saat yang tepat agar penonton dapat mengikuti alur cerita tanpa kehilangan informasi penting. Sinkronisasi antara teks terjemahan dengan dialog asli juga penting untuk menjaga kelancaran penonton dalam menikmati film. Evaluasi umum
Dari penonton dan kritikus, selain analisis internal, penilaian kualitas terjemahan takarir film ini juga tentunya dapat dilakukan melalui evaluasi umum dari penonton dan kritikus film. Tanggapan positif dari mereka dapat menjadi indikator bahwa terjemahan takarir tersebut berhasil menyampaikan pesan dan emosi secara efektif kepada penonton. Sebagai saran untuk penilaian kualitas terjemahan dapat saya sampaikan di sini bahwa sebagai seorang penerjemah yang ingin meningkatkan kualitas terjemahannya, ada beberapa saran yang dapat diikuti. Misalnya, memberi waktu istirahat sejenak pada terjemahan yang sudah kita buat. Setelah menyelesaikan terjemahan, biarkan teks tersebut istirahat dulu untuk beberapa waktu sebelum melakukan penilaian. Hal ini membantu penerjemah melihat hasil terjemahan dengan pikiran yang segar dan tanpa memori, langsung tentang proses penerjemahan. Fokus pada 3 hal utama. Saat mengevaluasi terjemahan, perhatikan 3 hal pokok yaitu keakuratan, kewajaran, dan keterbacaan bahasa terjemahan. Pastikan terjemahan tetap setia pada makna asli, menjaga gaya bahasa penulis asli jika memungkinkan, dan memastikan bahasa terjemahan mudah dipahami. Membuat kolom evaluasi yang mencakup aspek keakuratan makna referensial, kewajaran, dan keterbacaan bahasa agar penerjemah dapat secara sistematis menilai dan memperbaiki terjemahannya. Bisa juga menghitung frekuensi kesalahan dengan menggunakan metode menghitung frekuensi kesalahan dalam sebuah naskah untuk menentukan tingkat keakuratan terjemahan. Dengan cara ini, penerjemah dapat melihat pola kesalahan yang sering terjadi dan berusaha untuk memperbaikinya. Analisis dan perbaikan berkelanjutan dengan melakukan analisis yang mendalam atas kesalahan yang ditemukan dalam terjemahan dan terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi serta kualitas terjemahan. Kita bisa juga gunakan alat bantu seperti mesin pemeriksa ejaan atau perangkat lunak lainnya untuk membantu mengurangi kesalahan teknis dalam terjemahan. Ya, berikut adalah referensi yang digunakan dalam penulisan makalah ini. Sekian paparan dari saya, terima kasih banyak.